Regulasi dalam konteks hukum dan pemerintahan adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat untuk mengontrol, mengarahkan, atau mengatur perilaku, tindakan, atau sistem tertentu. Regulasi ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan sosial media adalah sebuah media online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai dan berinteraksi dengan konten seperti tulisan, foto, video, dan konten lainnya. FOMO dan takut ketinggalan tren atau bahkan haus informasi terkini jadi salah satu alasan kenapa orang-orang banyak menghabiskan waktu di sosial media. Bila merujuk pada data, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 11 menit di sosial media setiap harinya. Menonton televisi selama 2 jam 41 menit, mendengarkan lagu selama 1 jam 31 menit, membaca buku, bermain game, hingga mendengarkan podcast dan radio. Pesatnya perkembangan era digital membuat masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari sosial media loh. Sekarang aja pengguna sosial media di Indonesia udah 170 juta pengguna. Dan Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Tapi di balik itu semua jadi banyak banget permasalahan yang muncul. Dan inilah saatnya Indonesia mempunyai regulasi khusus tentang sosial media. Ya, kita akan cermati infografis berikut ini terkait dengan pengguna media sosial secara global. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dalam laporan Influencer Marketing Hub, Facebook masih menjadi media sosial favorit masyarakat dunia. Setidaknya terdapat 2,7 miliar akun yang aktif tiap bulannya. Sementara itu, dari YouTube ini menyusul dengan kepemilikan sekitar 2 miliar akun. Pengguna YouTube ini biasanya beriringan dengan kepemilikan akun di media sosial lainnya. Dan pemirsa, sebanyak 93% pengguna Twitter, kemudian 92% pemilik akun Instagram juga menggunakan YouTube. Jadi, kalau kita bicara selain sederet dari aplikasi dari yang berasal dari Amerika Serikat ini, Tiongkok juga nampaknya tidak mau ketinggalan. Sejumlah aplikasi buatan negeri tirai bambu ini pun juga masuk dalam 10 media sosial dengan pengguna terbanyak. Kalian ingat gak sih, sejak pandemi, penggunaan sosial media di Indonesia menjadi meningkat drastis. Namun bersama dengan peningkatan ini, kita juga menyaksikan maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, hingga pelanggaran privasi data pengguna. Dengan adanya Undang-Undang ITE yang ada saat ini, semua permasalahan di sosial media bisa teratasi. Undang-Undang ITE merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur sejumlah kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia digital. Terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang termasuk jenis pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada pencemaran nama baik, menyebarkan gambar atau video asusila, judi online, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror, berita hoax, hingga penyadapan. Coba deh lihat negara lain, gimana sih cara mereka dalam menangani masalah tentang regulasi sosial media ini? Di Uni Eropa terdapat Digital Service Act yang mewajibkan transparansi algoritma dan penanganan konten ilegal. Di Singapura terdapat Protection from Online Falsehood and Manipulation Act, yaitu memberikan wewenang pemerintah untuk memerintahkan penghapusan informasi palsu.
Di Australia ada Online Safety Act, yaitu fokus pada perlindungan anak dan penanganan cyberbullying. Dan Jerman ada NetzDG, yaitu mewajibkan platform penghapusan konten ilegal dalam 24 jam. Indonesia mau batasi anak main media sosial. Kenapa? Iya, Indonesia lagi pertimbangin penerapan regulasi pembatasan media sosial untuk anak-anak. Menkomdigi Mutia Hafid bilang ini abis rapat terbatas sama Presiden Prabowo pada 13 Januari 2025. Oh, kalau masih dipertimbangkan berarti belum resmi ya? Iya belum, menurut Mutia pemerintah bakal keluarin peraturan pemerintah dulu. Nanti Kemenkomdigi bakal mengkaji buat dimasukkan ke undang-undang. DPR juga nanti dilibatkan. DPR bilang sesuatu nggak soal ini? Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Akbar Syafiq Karno Laksono bilang kalau DPR siap mendukung penyusunan regulasi terkait isu ini. Menko PMK Pratikno juga bilang kalau pemerintah lagi ngumpulin ide dan masukan dari berbagai pihak. Oke, cukup baru juga ya usulan undang-undang soal pembatasan media sosial ini? Nggak juga, karena sebetulnya Kominfo pada 2020 pernah usulin batasan usia pengguna buat punya akun medsos. Udah ada RUU-nya juga. Oh iya? Aku baru tahu. Iya, ada di RUU Perlindungan Data Pribadi. Batasan usianya 17 tahun. Kalau di bawah usia itu harus ada persetujuan dari orang tua untuk bisa mendaftar di media sosial. Terus hasilnya gimana? Nggak dilanjut ya? Iya, rancangan undang-undang yang disahkan pada 20 September 2022 itu gak mengakomodasi usul tersebut. Berarti gak dilanjut jadi undang-undang ya? Tapi ada gak negara lain yang menerapkan peraturan pembatasan media sosial? Ada, Australia dan Prancis. Australia itu mengesahkan undang-undangnya pada akhir November 2024. Sementara Prancis udah lebih dulu dari tahun 2023. Oh gitu, aku penasaran sih pembatasan media sosial di Indonesia bakal lanjut jadi undang-undang atau enggak. Regulasi sosial media yang komprehensif harus mencakup 5 elemen penting ini. Di antaranya perlindungan data pribadi dan privasi pengguna, pertanggungjawaban platform terhadap konten, mekanisme pelaporan dan penanganan konten bermasalah, transparansi algoritma dan penyaringan konten, perlindungan khusus bagi anak dan remaja. Udah deket, tapi gak jadian? Atau cintamu bertepuk sebelah tangan? Tegakkan perasaanmu dengan minum Friendzone. Friendzone hadir dalam 3 rasa, happy, no set, dan move on. 100% atasi masalah pelanggan Friendzone. Minum sekarang juga. Panas. Waktunya Kiko. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko. Wow, seger. Enak tahu. Ibu hebat. Tahu banget yang kita suka. Ups, bagi 2. Lagi makan Kiko. Minta Kiko. Kiko enak tahu. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko. Wow, seger. Ups, bagi 2. Kiko enak tahu. Meskipun urgensinya tinggi, apa sih tantangan dari implementasi regulasi sosial media? Menurut pakar teknologi, tantangan utamanya adalah bagaimana membuat regulasi yang tidak cepat usang, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, penerapan regulasi untuk platform global juga membutuhkan pendekatan diplomasi digital yang baik. Tantangan dari implementasi sendirinya itu ada perkembangan teknologi yang pesat, jurisdiksi lintas negara, keseimbangan antara regulasi dan inovasi, kapasitas penegakan hukum, dan literasi digital masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, inilah beberapa langkah yang dapat diambil. Langkah strategisnya bisa dilakukan dengan cara pembentukan tim khusus lintas kementerian dan lembaga, studi komprehensif dan konsultasi publik,
Drafting undang-undang dengan melibatkan multi-stakeholder, sosialisasi dan edukasi masyarakat, implementasi bertahap dengan evaluasi berkala. Menurut perwakilan Kominfo, pemerintah harus memimpin tetapi tidak mendominasi proses regulasi. Platform sosial media juga perlu dilibatkan untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif. Kominfo mau bentuk Dewan Media Sosial alias lembaga yang akan mengatur konten media sosial? Hah? Gimana? Yang bener nih Pak. Jadi guys, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengungkapkan wacana pembentukan Dewan Media Sosial sebagai respons pemerintah atas masukan dari Civil Society Organization atau CSO dan didukung oleh kajian akademik yang diprakarsai oleh UNESCO. Katanya sih nantinya Dewan Media Sosial berfungsi untuk mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel. Terus, Dewan Media Sosial ini disebut bakal berbentuk jejaring atau koalisi independen lintas pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, pelaku industri, dan sebagainya. Menkominfo sih bilang, pemerintah saat ini masih menimbang wacana pembentukan Dewan Media Sosial. Jadi, konten-konten warganet nantinya bakal diawasi Dewan Media Sosial nih Pak. Atau gimana? Kalau menurut kalian sendiri gimana Usoners? Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan rencana pembentukan Dewan Media Sosial. Langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terkendali di Indonesia. Namun, apakah Dewan ini benar-benar solusi yang kita butuhkan? Atau hanya menambah masalah baru? Dewan Media Sosial ini akan bertugas memantau dan meninjau konten yang beredar di platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Dewan ini juga akan mengatur dan bekerja sama dengan penyedia layanan media sosial untuk menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tugas utama dari Dewan Media Sosial, antara lain adalah menyusun pedoman dan kebijakan tentang konten yang aman dan sesuai, melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas media sosial, menangani laporan dan keluhan dari masyarakat terkait konten yang dianggap berbahaya atau menyesatkan. Terakhir, bekerja sama dengan penyedia layanan media sosial untuk menegakkan kebijakan. Banyak pihak yang merasa bahwa Dewan Media Sosial ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah mendasar yang ada di dunia digital Indonesia. Masih banyak tantangan lain yang perlu diatasi, seperti edukasi pengguna dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Inilah beberapa kritik utama terhadap Dewan Media Sosial, antara lain tidak menyentuh akar masalah, yaitu literasi digital yang rendah, potensi pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Tidak ada jaminan bahwa kerjasama dengan platform media sosial akan efektif. Apakah Dewan Media Sosial ini akan membawa perubahan positif bagi dunia digital Indonesia? Ataukah hanya akan menjadi tambahan birokrasi yang tidak menyentuh akar masalah? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, diskusi dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang terbaik. Yang paling penting, regulasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusannya, seperti pemerintah, platform sosial media, akademisi, komunitas digital, hingga masyarakat umum perlu dilibatkan untuk menciptakan regulasi yang seimbang. Regulasi bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Regulasi bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk sebuah ekosistem digital yang lebih memadai.